Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Kamu teriak-teriak, ternyata kamu ini botol. Kalau sudah ketampar, comot ayat. Jadi maunya kamu itu mau kulempar mukamu satu kitab langsung gitu. Maunya kamu itu kulempar mukamu pakai Bible satu kitab gitu. Harus satu persatu dalilnya, tuyul. Baik, saya ikuti permainanmu. Lalu siapa yang menyembah Tuhan yang benar? Tuhan yang benar. Tunggu dulu, ini dulu. Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju? Setuju tidak? Ini dulu. Tuhan yang benar bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu dulu. Permainanmu. Saya setuju. Ikuti permainanmu. Setuju kan? Oke. Setuju bahwa Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke, itu pertama. Anda setuju? Saya setuju. Yesus manusia dan anak manusia, betul? Sekarang saya bertanya lagi, jangan kau bertanya terus. Yang fair. Pertanyaannya. Satu bertanya, satu jawab. Yesus, jangan dua bertanya. Dua kali bertanya. Anak manusia, dia manusia dan anak manusia, betul? Ini tidak berbicara tentang Yesus dulu. Saya tanya kamu, siapa ini berbicara mengenai Tuhan. Ini menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Dan kamu mengatakan betul. Lawan debatnya. Sekarang dengar, kamu diam. Kau jangan ngamuk. Diam, gantian. Tadi kamu mengangkat tema Tuhan yang benar. Kita sudah sampai level pertama. Level pertama adalah Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kita sepakat. Nah, sekarang masuk level 2. Tuhanku namanya Allah, Tuhanmu namanya Yesus. Mari kita uji. Apakah Allah adalah manusia dan anak manusia? Ternyata bukan. Apakah Yesus manusia dan anak manusia? Ternyata betul. Tapi saya ingin meminta kejujuran darimu. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah manusia dan anak manusia? Jawab. Kita masuk level kedua. Silakan. Mencret. Apakah Yesus manusia dan anak manusia? Jawab. Masa kamu aja bertanya, aku nggak boleh bertanya? Ini sudah level kedua. Tadi kita setuju. Kamu dari tadi bertanya. Tadi itu bukan pertanyaan. Tadi itu kesepakatan. Bilangan 23, nomor 19. Setujukah kita bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia? Saya setuju. Giliran saya Anda juga setuju. Nah, level 2. Tuhanku Allah, Tuhanmu Yesus. Saya bertanya. Nah, Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Lolos Tuhanku. Tuhanmu Yesus, apakah dia manusia dan anak manusia? Jawab. Saya belum bertanya sama kamu. Kamu bertanya terus. Apaan ini? Lah, ini pertanyaan untuk kita berdua. Apakah Allah itu manusia dan anak manusia? Bukan. Pertanyaan yang sama ke kamu. Apakah Yesus itu manusia dan anak manusia? Apa jawabanmu? Jawab. Saya belum bertanya sama kamu. Loh, itu pertanyaan untuk kita berdua, biar adil. Kamu yang Loh, tadi kita sepakat bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kita berdua sepakat. Naik level. Allah dan juga Yesus. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, Yesus sekarang Yesus. Yesus ini manusia dan anak manusia. Betul atau tidak? Jawab. Jawab. kasihan ya, Ane Zuma. Loh, kok kasih?
Ambulans, ambulans, ambulans. Ambulans mana? Ambulans, ambulans, ambulans. Oke, siapkan ambulans buat Zuma. Ya, Ambulans buat dia nggak kondom, berani. ambulans buat kondom. Dia nggak berani Ayolah, memberikan Kingdom. kesempatan kepada saya untuk bertanya. Belajar jujur lah. Karena saya Jawablah tahu. pertanyaan Bang Zuma itu, jawab dulu. Ya, saya belum bertanya loh. Lah, ini Jawab pertanyaan dulu untuk saya pertanyaannya. juga. Jawab dulu. Pertanyaan Saya itu belum untuk bertanya. saya dan pertanyaan itu untuk Anda biar adil. Bang Suma, ya Saya Paman. belum bertanya. Apakah Allah yang kamu sembah itu manusia atau anak manusia? Bukan. Nah, giliran Anda ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kondom. Ya Paman, apakah Yesus itu manusia dan anak manusia? Apa jawaban kondom? Silakan. Kita mau dengar. Jawab. Oke, jangan dipotong dan jangan di-mute ya. Ya, ingat pertanyaannya, apakah Oke. Yesus manusia dan anak manusia? Silakan Anda jawab. Ya Oke. atau tidak? Oke. Tuhan yang benar itu disembah oleh siapa? Bukan ke situ. Belum ke situ. Belum. Tuhan yang benar itu yang disembah siapa? Zuma mau kabur. Zuma kabur, men. Dia. Kabur, Kenapa kau ini? itu yang sudah ancang-ancang mau kabur. Bang Rendra Zuma Setiawan, tidak barakallahu tahu fiik. Tuhan yang Syukran. mana yang disembah oleh siapa. Loh. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Zuma nggak tahu jawabannya. Apakah siapa Allah yang menyembah manusia Tuhan yang benar dan itu? anak manusia? Bukan manusia dan bukan anak manusia. Pertanyaan yang sama kepada saudara kondom. Apakah Yesus manusia dan Pertanyaannya. anak manusia? Apa jawabanmu? Silakan kita mau dengar. 1, 2, 3. Yesus adalah Saya tanya, Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Coba kau jawab. Coba kau jawab. Kapan kau jawabnya ini Kingdom? Aduh, ambulans ambulan sudah datang. Ambulan sudah Ambulans datang. datang. Tuhan itu disembah oleh siapa cuma? Ambulans datang. Ambulans Tuhan yang benar disembah datang. siapa? Ayo. Tuhan yang benar bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju? Ya, siapa Setuju. yang menyembah Tuhan yang benar? Tengah sebentar, itu level 3. Siapa yang Level 2 dulu. menyembah Tuhan yang benar itu? Level 2 Siapa? dulu. Tuhan Siapa yang benar menyembah itu. Tuhan yang benar? Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Betul? Iya. Oke. Terus Oke. yang menyembah Tuhan yang benar itu siapa? Oke, sekarang sembahanmu Yesus, saya sembahanku Allah. Allah bukan Ya, manusia kita dan nggak bukan anak kita manusia. tidak sedang berbicara tentang Yesus dan Allah. Sekarang Yesus manusia Kita dan anak tidak manusia, sedang betul berbicara atau betul? Yesus dan Allah. Paham? Ya, mulai ngancur dia. Mulai Betul, Mak. ketahuan. Betul. Oke, saya Pengikut jawab ya, Tuma, bintang ya. timur. Ya, silakan. Apakah Yesus Oke. bukan manusia dan bukan anak manusia? Jawab. Abang, kita ini berbicara Enggak di jawab luar Allah lagi. dan Yesus. Jawab lagi. Di luar Allah dan Yesus. Makanya saya tanya. Gak jawab lagi. Enggak lah, Siapa enggak yang- mau yang jawab menyembah lagi. Tuhan yang benar? Gak jawab lagi. Ambulans datang lagi. Mampus. Ayo. Kristen Anak itu domba, penyembah anak anak domba. orang. Kristen itu penyembah anak orang. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah ucapan saya itu. Kristen adalah penyembah anak manusia. Tuh, fakta itu. Itu fakta. Anda mau lari kemana? Anda mau lari kemana? Jangan Anda bilang Yesus itu anak ayam. Jangan. Yesus itu anak manusia. Dan kamu penyembah anak manusia. Sedangkan bilangan 23 nomor 19, Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus jelas manusia dan anak manusia. Bahkan Yesus itu adalah cucu manusia. Jadi Kristen sama dengan penyembah cucu manusia. Ambulans. Hai. Ambulans. Sekarang level 3. Yesaya 43 nomor 10.
Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Lolos. Yesus, Yohanes 1 nomor 14, firman dibentuk menjadi daging. Betul? Betul? Yesus dibentuk menjadi daging, betul? Betul. Tuhannya Kristen adalah daging. Betul? Betul. Satu-satunya agama di muka bumi ini nyembah daging hanya Kristen. Masih mau kau datang besok? Ayo, ayo. Ambulans datang. Besok Masih King Dong mau namamu kau ganti aja King Bong, besok jadi Kasiman. Kristen penyembah daging. Dalilnya Yohanes 1 nomor 14. Oke. Kristen penyembah manusia. Dalilnya mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Lolos enggak? Sembahan benar enggak itu? Kalau yang disembah daging, kalau yang disembah itu adalah manusia. Lolos enggak sebagai sembahan yang benar? Tidak. Sembahan yang benar itu laisa kamitslihi syai'. Maha tinggi. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Itu baru betul. Aduh, saudara mencret kondom di pingsan dia. pojokan. Udah mencret dia di pojokan. Ambil tisu, ambil tisu, ambil tisu. Om Yesus, kasih nafas buatan King Dong, kasihan kejang-kejang dia. Ini ada kecoa Yehuda, Bang. Kecoa Yehuda. Ya, silakan. Silakan. Singa Edan. Singa Yahuda. Yo, Selamatkan sore. selamat sore. Saya mau boleh bertanya sedikit. Boleh, boleh. Banyak juga Banyak pun boleh. enggak apa-apa. Tadi Bang Zuma itu bilang di Yohanes 1:14 ya. Coba suaranya, bibirnya jangan terlalu nempel di mic, nanti basah nggak bisa bersuara. Agak jauh sedikit ya. Yohanes 1:14 ya. Ya, Saya rasa kalau Tuhannya mau baca Kristen itu menjadi daging. Ya. iya betul. Saya rasa kalau mau baca itu baca dulu Yohanes 1 ayat 1 baru pindah ke Yohanes 1:14. Oh Sudah iya, cukup. satu perikop Iya. aja ya, satu perikop. Silakan Anda baca. Ya, satu perikop, satu perikop. Saya minta kamu bacakan, saya akui kamu hafal. Oke. Saya baca kepada saudara. 1 Yohanes 1 kita mulai ya sampai nomor 14 ya, supaya tidak ada fitnah di antara Kristen. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Theos, dan perkataan itu adalah Theos. Theos pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh Theos, dan tanpa Theos tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dalam Theos ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Theos, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Theos semua orang menjadi percaya. Theos bukan terang itu, tetapi Theos harus memberi kesaksian. Oh, Yohanes itu bukan terang, tetapi dia harus menjelaskan tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dunia, dan dunia dijadikan olehnya dia bohong, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Theos, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan keinginan Theos. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggalnya Bapa karena kebenaran. Terus apa? Apa Oke, ini? Sudah. Ya, sudah. Firman Ya, itu menjadi sudah. daging. Terus Jadi Terus? apapun kesimpulanmu waktu baca, tapi saya berterima kasih ya sudah bacakan Injil di depan umum. Itu saya tujuan saya sebenarnya. Ya, iya, saya baca surat kabar ini. Kenapa emang? Iya, saya berterima kasih aja. Entah pandangan itu benar, tapi Oh, saya setiap hari baca surat kabar kayak begini mah biasa untuk jadi lawakan, Saya untuk bersyukur, menyegarkan saya senang. otak bahwa Itu kalau ini bagi- bukan firman Tuhan. dengar Kalau ya. bagi Ini saya bukan ini- firman ini- Tuhan. Saya Ini bukan senang firman kamu Tuhan. bacakan. Bahkan Saya setuju. untuk jadi sabda Yesus aja bukan. Ini karangan orang yang tidak dikenal. Iya, saya Ini senang, saya karangan setuju yang tidak kamu dikenal. bacakan. Ini Tapi bukan tidak peduli ucapan apapun Yesus. Bukan juga ucapan Tuhan. Ini karangan surat kabar dari penulis yang tidak dikenali. Tidak ditahu siapa penulisnya ini. Tidak ditahu. Orang Kristen pun bingung. Ini nggak tahu siapa penulisnya. Orang Nggak ada Kristen yang mana tahu ini bingung, penulis. kalau saya nggak mau pusing, saya nggak ambil pusing. Ya karena kau tidak punya otak. Bagaimana mau pusing kalau otak nggak ada? Coba. Kamu bilang saya nggak punya Kira-kira otak. bisa nggak? Hah? Kamu Kalau bilang kau saya nggak punya punya otak. otak, kalau kau punya otak, kenapa kau menyembah daging? Yang bilang saya nggak punya otak siapa? Ayo, Kalau kau punya otak, kenapa kau menyembah daging? saya menyembah Tuhan, bukan saya menyembah daging. Mana ada Tuhan? Coba, kubacakan lagi samamu. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Bukan menjadi Tuhan, menjadi daging. Kamu nakal. Dengar. Mengaku berotak, tapi berotot. Nakal kamu. Firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi Tuhan. Kamu nakal. Kamu nakal. Bang Zuma. Kamu pembohong, kamu penipu. Firman itu telah menjadi daging. Ini kalau dikasih piksin, dikasih miwon, dikasih kecap, daging nyoknyang dia jadi daging bakso dia. Ini. Kau baca baik-baik. Mana ada menjadi Tuhan, dia menjadi daging. Astaga, dengar dulu, dengar. Astaga. Firman menjadi daging, Dengar, perkataan menjadi daging, tidak ada perkataan menjadi Tuhan. Dengar ya, dengar. Sakit ente, Bung. Enggak, saya biasa aja. Tapi menurut saya, kalau seandainya dia itu datang sebagai Tuhan langsung, saya rasa Loh, bagaimana ceritanya Tuhan datang? Tuhan meliputi langit dan bumi, kok Tuhan datang? Kamu pikir Tuhan itu manusia merantau? Tuhan merantau, habis itu datang. La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu meliputi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Jadi dia tidak perlu datang. Yang datang itu makhluk. Seperti Yesus datang ke pohon ara untuk melihat berbuah kagak ya? Berbuah kagak ya? Ada buahnya kagak ya? Lapar aku. Nah itu bukan Tuhan yang kayak gitu-gitu. Kalau Tuhan itu tidak perlu datang, karena Tuhan itu maha mengetahui, maha mendengar. Ngapain dia datang? Yang datang itu yang tidak tahu. Misalnya saya datang ke Jakarta. Kenapa saya datang ke Jakarta? Karena saya tidak tahu di Jakarta itu sedang apa, lagi ngapain, kayak mana. Andai saja saya meliputi Jakarta, ngapain saya datang? Toh saya sudah tahu. Tapi karena Yesus bukan Tuhan, dia harus mendekati pohon ara untuk sekedar mengetahui berbuah kagak ya? Itu bukan Tuhan. Jadi yang datang menjadi daging itu manusia, bukan Tuhan. Jadi kau sembah itu adalah daging. Kecoa Ya, Yehuda adalah itu kan penyembah daging. Itu dalil kok. ya itu Dalil kok ada. menurutmu. Kamu suruh saya baca satu Bible, Yohanes 1. Oh, boleh. Sudah kubacakan. Kamu dengar ya, Ternyata dengar. kesimpulannya firman menjadi daging. Saya tungguin. Halo.
Tes. Ini kalau Tes. kalau di belakangmu ini, kalau di belakangmu tumbuh daging itu namanya daging menumpang. Nah, nggak apa-apa. Bukan kutil. Aduh, parah. Ya udah, Daging gini aja. menumpang itu kutil. Nah. Sekarang Tuhannya orang Yahudi apakah menjadi daging? Jadi Enggak. Di mana dalilnya Tuhannya orang Yahudi menjadi daging? sudah cukup, saya rasa sudah cukup Yohanes 1:14. Ya sudah itu cukup. Tuhannya Lagi. Karisteng. Saya tanya Tuhannya Yahudi. Elohim, Eloah, El Eroi. Pernah tidak Kalau- menjadi daging? Ya udah, kalau kamu tanya Tuhan Yahudi, saya nggak tahu. Saya bukan orang Yahudi. Nah iya, bagus. Sekarang saya ajarin. Tuhannya orang Yahudi begitu. itu, tak ajarin. Tuhannya orang Yahudi itu di dalam Yeremia 10:6, Maha Tinggi, tidak serupa dengan daging. Bilangan 23 nomor 19, Tuhannya orang Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhannya orang Karisteng, daging. Jadi beda antara Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Karisteng. Karisteng ini penyembah daging. Baik kalau bukan daging menumpang. Daging menumpang, kalau dia ganas namanya tumor. Bahaya itu. Penyembah tumor. Hancur perpuluhan. Ayo, ganti namamu singa, jangan singa lah, Anda sesuai. Ganti namamu Kecoa Gereja. Ah itu lebih pas. Kecoa Gereja. Singa Yehuda pula kau buat. Alamak, besar kali mulut kau. Namamu singa Yehuda. La. Tikus Gereja. Ah itu pas untuk kau. Oke, kita ganti ya. Ah, ganti tikus gereja. Ah itu Halo, baru Texas, betul. dengerin ya. Dengar. Hmm. Ya. Dengerin dulu. Tema yang kamu buat itu betul apa enggak? Betul. Betul, oke. Ya sudah, sabar dulu, santai. Dapatnya dari Apalagi? mana menurut kamu? Dari pengajaran Bible. Yesus itu nggak jelas. Dapatnya dari mana? Dari semua aspek. Bible. Oke. Oke, stop. Kok jawabnya pasrah sih? Ya. Enggak, bukan pasrah. Oke, biarin dulu. Jadi, Apalagi? apa yang orang Hmm. Kristen itu nggak sesuai sama yang diajarkan Yesus di dalam Bible? Kenapa terputus tadi barusan? Gimana? Suaramu putus. Jaringanmu nggak bagus, Bang. Tes. Jadi kalau yang dilakukan orang Makanya Kristen ganti itu namamu. sesuai nggak sama ajaran Yesus? Enggak. Sesuai nggak? Bertentangan. Oh, ya. Tidak Apa yang Yesus- bertentangan sama apa yang sekali. Yesus ajarkan? Laksana langit dan kandang Apa yang- babi tidak sesuai sama sekali. Hah? Apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta yang tak terlihat oleh mata kasat manusia. Sedangkan Wow. Kristen mengajarkan justru menyembah kepada daging. Gitu ya. Iya, Oke. Bang Jadi Suma gitulah. dapatnya dari mana itu? Kebenaran itu. Kebenaran itu dapatnya dari Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Tuh. Oke? Apa pandanganmu tentang Yesus? Yesus adalah nabi untuk Bani Israel saja, bukan untuk Karisteng. Nice. Nah, terus di temamu? Yesus nggak jelas. Kenapa? Bang, tolonglah dipikir dulu.
Iya, Yesus nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena Yesus itu nabi bagi Bani Israel, tapi kemudian ada juga Yesus yang mengaku sebagai Tuhan di dalam Wahyu 22 nomor 16. Nggak jelas dia. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu muncul Yesus lagi di Pulau Patmos mengaku apa? Akulah tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Gak jelas dia. Ngeri juga ya, ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Katanya dari Bible. Betul. Lucu, benar. Jadi Yesus Zuma itu mandi ada dulu. yang asli, Yesus mandi itu belum? ada yang tidak asli, ada yang palsu, ada yang asli. Itulah makanya dia nggak jelas. Itu paham? Kesian saya lihat kamu sebenarnya. Memang Lebih betul. kasihan lihat kau. Kau nggak cebok rupanya. Kau belum Kasihan cebok. benar Bang Suma ini. Berpuluh tahun mewaraskan orang Kristen tapi nggak waras-waras Kristennya. Memang kasihan saya. Lelah saya mengajarkan ente. Coba Anda lihat. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke? Yesus manusia dan dia anak manusia. Tapi apakah Kristen bergeming untuk tidak menuhankan anak manusia ini? Tidak. Kasihan Bang Suma, capek. Data disajikan. Bible diuraikan. Tapi Karisteng, karena memang dia sudah tabiatnya seperti itu, mereka tidak pernah bisa sampai kepada hakikat kebenaran. Nah, itulah Karisteng. Sampai di sini tidak jelas? Belum? Ganti namamu dulu. Tikus gereja baru jelas. Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan daging bakso. Dalilnya jelas dalam kitabmu. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi sarx. Enggak lah. Menjadi apa? Menjadi daging. Tuhan menjadi daging. Bang Zuma, lucu. Lucu ya? Lucu ya? Enggak deh, bukan Bang Zuma. Namamu bukan Bang Zuma. Lucu nggak? Enggak lucu, namamu bukan Bang Zuma soalnya. Ya, perkenalkan nama asli saya Nur Alim Andi Rahim. Itu nama asli saya. Bukannya jurus Kipling. Sakit hati ya. Kalau orang di Jurus perguruan Kipling, panggil saya Sensei. Sensei Aling itu panggilan saya di perguruan. Sakit hati ya. Tapi setahu saya jurus Kipling. Allahu Akbar, Masya Allah. Seibarat Saulus namanya Paulus, ya kan? Iso, Yesua namanya Yesus, kan begitu. Elohim dirubah menjadi Theos, ya kan? Dewa mereka berubah menjadi Allah, gitu. Ya kan? Intinya kamu udah salah, Tikus kamu udah dirubah salah. menjadi singa. Kamu udah salah. Pagan dirubah jadi Yehuda, kan gitu. Kamu Ya, udah salah, memang kamu udah Kamu salah. yang beleng-beleng memang kau. Kamu udah salah. Salahnya di mana? Bagian perkataan Yesus yang benar diambil menjadi bukti, tapi bagian perkataan Yesus yang menurutnya tidak sesuai dijadikan tema. Yesus gak jelas kan? Lucu kau sebenarnya, lucu. Ya, memang Yesus itu nggak jelas. Menurutmu Yesus jelas nggak? Jelas banget. Oke, saya minta kalau Anda mengatakan Yesus itu jelas, di mana Yesus pernah menunjukkan wajahnya di era sekarang, dan mana wajah yang jelas itu? Ingat ya, di Cina Yesusnya matanya sipit. Oh, kalau itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya, itu lucu. Katanya Itu bukan jelas urusan saya tadi. Tadi katanya jelas, sekarang kok berubah, bukan urusan saya. Gimana ini? Yang kita ngomongkan ya. Yang apa? Dari aspek mananya? Banyak. Jelas dari aspek mananya? Kristologinya? Apologetikinya atau apa? Mana yang jelas yang kamu maksud? Keturunannya, silsilahnya, ajarannya, pengikutnya, dirinya, tubuhnya, rohnya, jasadnya, kuburannya, pakaiannya, apanya yang Anda maksud jelas? Yesus ini tidak jelas.
nanti besok di Menurutmu- tema lain dia bilang lagi menurutmu- Yesus itu jelas. Di menurutmu- temanya lain lagi dia bilang Yesus tuh begini-begini. Enggak. Saya Lucu tanya sebenarnya. sekarang samamu, menurutmu Yesus yang jelas itu bagian apanya? Oh, Yesus yang jelas itu ajarannya bagus. Oh, ajarannya. Tolong Dia itu kamu Tuhan, tunjukkan. kamu mau apa? Tolong kau tunjukkan ajarannya yang memerintahkan atau mengajarkan orang-orang menjadi Katolik. Tunjukkan di mana dalilnya tuh. Memang jelas dia tidak suruh ya. Memang. Ya. Tadi katanya jelas. Sekarang memang dia tidak suruh. Tapi kalau untuk mengaku Apa dia kau sebagai ini? Tuhan, ada ayatnya. Enggak. Saya tidak sedang mengatakan itu. Saya sedang menceritakan tentang kejelasan dia. Tentang ajarannya katanya kan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya ajarannya yang mengajarkan agar orang membuatkan patung untuk dirinya. Agar orang membuatkan rumah gereja untuk dirinya. Agar orang memungut perpuluhan untuk namanya. Agar orang menjadi makan babi demi namanya. Agar orang mengarang kitab untuk dirinya. Mana ajaran yang jelas yang kau maksud itu? Atau endingnya lah, endingnya. Di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Itu dulu. Kena kau di sini. Itu aja dulu, yang paling pokok. Waktu Yesus melakukan penginjilan Enggak ada. di tanah Yudea atau di Galilea, coba kau tunjukkan di mana pernah Yesus menjelaskan tentang kerasulan pendiri agama Katolik, yaitu Paulus. Di mana itu tertulis? Jawab, silakan. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Ya udah. Makanya aku bilang tadi, Dek, ganti namamu, Balau Gereja. Jangan sok tinggi nama kau, tapi isi kosong. Gitu loh. Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus tak ada. Yesus mengajarkan agar menjadi Katolik tak ada. Yesus agar mengajarkan ibadah di gereja tak ada. Yesus mengajarkan agar Katolik menyembah dirinya tak ada. Yesus mengajarkan kerasulan Paulus tak ada. Yesus mengajarkan tentang buku-buku perjanjian baru tak ada. Yesus mengajarkan tentang Kristen tak ada. Yesus mengajarkan ibadah minggu tak ada. Lalu apa? Apa yang bisa diambil dari Kristen ini yang ternyata bukan ajaran Yesus? Apa? Apa? Ya nggak apa. Ya itu yang saya Iya nggak apa-apa. Nggak ada. Agama Kristen ini nggak ada. Agama yang berdiri sendiri tanpa Yesus. Karangan manusia. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Gimana dong? Wajar dong ya. Di dalam Matius 7:22-23. Kristen diusir sama Yesus. Enyahlah daripada aku, wahai kalian Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wajar, kasihan. Ternyata kayak gitu. Coba tunjukin rupanya. ayatnya. Tunjukin ayatnya. Matius 7. Matius 7. Nomor 22 sampai 23. Di situ Kristen diusir. Nggak ada tulisan Kristen, nggak usah ngarang. Mau tulisan Kristen, mau. Ada pulpen, kutunjukkan nih kalau mau. Oh mana? Tapi jangan pingsan. Mau? Kutunjukkan. Sayangnya, untungnya kau nggak mau. Coba kau mau, pingsan kau. Mau? Mau aku tunjukkan? Tunjukkan sudah. Oke. Ambil pulpen, catat Matius 23 nomor 15. Tunjukkan sudah. Tunjukkan. Ini sudah kusebutkan. Ini sudah kusebutkan. Oh tunjukkan. Ambil pulpen, catat. Bawa ke gereja, hadapkan ke pendetamu. Bang Suma mengatakan Kristen diusir oleh Yesus. Oke? Suara saya kedengaran baik, di tempatmu nggak ada signal kayaknya.
Mana sih? Suaramu putus-putus. Iya, mana sudah mana. Oke. Mana. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Apa agama yang didirikan di luar Yahudi dari orang Farisi ini? Hindu, Buddha, Islam, atau Katolik? Satu ya. Untuk mengetahui. Tunjukkan mana tulisan Kristen, mana? Oke. Orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Sabar, belum selesaikan aku. Belum selesai, belum. Orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, namanya Paulus. Di mana tertulis, agamanya pun disebut di sana. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 15. Selamat datang dalam kebenaran. Inilah Paulus, seorang tokoh dari agama Kristen. Mampus. Jeda Akan minta di mana akhirnya Yesus usir orang Kristen, di mana? Setelah kamu tahu, ternyata betul ahli Taurat, orang Farisi meninggalkan, menyeberangi kemudian kota Yerusalem, mentobatkan orang menjadi orang neraka. Ternyata dia adalah Paulus dan pengikutnya disebut Kristen. Oke? Anda boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 26. Setahun bersama dengan Paulus, murid-murid Paulus disebut Kristen. Jedar. Sekarang kita lihat pengusirannya. Matius. Sekarang kita lihat pengusirannya. Matius Bang Zuma. 7 nomor 22 nomor 23. Dengarkan. Kau memang memalukan. Dengarkan. Suma kau. Tidak setiap orang yang memanggil aku Kurios, akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim adalah hukum Taurat. Kristen tidak melakukan hukum Taurat. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru. Di mana sih yang tadi yang kamu bilang usir itu di mana? Dengarkan, ini kita masuk ke data nomor 22-nya. Pada hari terakhir nanti. Udah tua tapi otaknya kayak anak kecil. Udah tua. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Ya. bukankah kami bernubuat pakai namamu, Tuhan Dia Yesus? perempuan dia. Bukankah kami telah mengusir setan pakai namamu, Tuhan Yesus? Bukankah kami telah bermujizat juga pakai namamu, Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berkata dan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Kristen, Hindu, Buddha, atau Islam? Jawab. Dongeng semua kau ini berbicara ini. Kau ini sudah Nyari koin. Jawab. memalukan kau. Nyari koin. Jawab. Aduh. Kau ini berbicara dongeng semua. Gak masuk akal. Daripada banyak janya, mending saya singkat saja. Jawab 7 juta kali. Selesai. Kamu ini memang saraf kau. Kau memang satpam saraf kau. Kau memang satpam saraf. Kau memalukan orang sakit. Ya sakit. Memang pasti kau sakit. Orang Sulawesi. Dia kerja apa? Manusia, kau anggap Tuhan.
sakit, Kau memang memalukan. ya sakit. Yesus mengusir Kristen. Kau minum obat dulu Suma. Kenapa? Sakit saraf kau. Kenapa? Jantungmu pindah ke kanan? Kenapa? Ususmu pindah ke lambung? Hah? Usus pindah ke lambung? Hah? Memalukan Kenapa? kau Suma. Empenumu loncat keluar dari lambung? Kau ini bukan orang beragama. Hah? Matamu berkunang-kunang? Bukan orang Pusing beragama. kepala kau? Itu tandanya kamu sakit. orang beragama, Suma. Silakan ke apotek beli Kalpanax campur dengan Kombantrin, minum 3 kali sehari, dijamin Kau meninggal. yang minum obat 3 kali sehari. Sakit. Suma. Hatimu sakit, saudaraku. Bukan orang beragama, Tapi Suma. saya menyampaikan fakta yang Fakta ada di apa? dalam Bible. Mana buktinya? Mana Anda buktinya? tadi minta karisteng. Anda minta karisteng. Mana buktinya, Suma? Saya tunjukkan Suma. data Matius Kau ini memang 23:15, manusia. Kisah Para Rasul 24 Manusia nomor saraf 5, kau ini. Matius Kau ini 7 sudah nomor gila kau. 22 sampai Tidak. 23. Tidak ada orang muslim seperti kau sudah gila ini. Aduh, kamu ini dongeng semua. Oh, bagus. Kau Wah, katakan ujian kitab kali. mendongeng. Bagus, terima kasih. Saya Dongeng juga semua. baru mau bilang, tapi kau lebih dulu mengatakannya. Ya sudahlah. Kau bukan orang Sulawesi. Suma. Saya orang Sulawesi dong. Iya. Kakek saya salah sini, satu datang pendiri sini, negara dekat sini, ini. kau Gimana Kau dong? memalukan, Bacot, memalukan bacot. kau Suma. Di mana-mana kau sudah memalukan, di mana-mana. Kakek Di saya room-room salah itu satu semua pendiri sudah negara ini. kau Gimana memalukan. dong? Kau Suma, kamu di room-room semua room memalukan kau. Gak apa-apa. Selalu nama Suma, selalu nama Suma di ini, di apa semua. Enggak Kau ini memalukan. masalah. Kau ini ceritanya Tak dongeng masalah. semua. Kau Sebetulnya yang memalukan kau ini saraf, sebetulnya kau harus yang pergi ke memalukan rumah itu sakit adalah jiwa. Kristen itu sendiri. Yang jangan memalukan itu begitu. Kristen. Lagi Iya. om-om Enggak ini. Kalau masalah. saya dan Suma Bacot, ini bacot. orang Sulawesi. Jadi jangan Tapi kau Sulawesinya Sulawesi keropos. Sulawesi hanya numpang hidup tahu Suma. di Sulawesi. Kau memalukan agama kau Suma. Tidak ada agama Kalau muslim kau seperti itu kau Suma. orang Sulawesi, saya yakin pada ini saat memang masa penyesat penjajahan kau. kakekmu kemana dan Kau lagi ini ngapain penyesat kakekmu? luar biasa kau Pada Suma. saat Penyesat kafir kau ini. laknatullah Kristen menjajah Sulawesi, kakekmu di mana? Coba jawab saya. Bang Suma, ya paman. Pada saat Belanda pembawa agama kami menjajah di Sulawesi, Bang, ada yang dikenal Perang Makassar. Terus kakekmu di mana? Itu, Bang, lagi gosok-gosok baling-baling kapalnya Belanda. Jadi pada saat orang Sulawesi melawan Belanda, kakekmu membersihkan baling-baling kapal lautnya Belanda. Iya, Bang. Untuk apa? Supaya kakekku diberi sedikit ikan kering dari ikan hiu. Kenapa kayak gitu? Kakekku ini, Bang, takut dia dengar suara senjata. Jadi, ya kakekku lompat ke laut, nyelam supaya nggak suara ledakan didengarnya. Terus, begitu terapung, ketemu dengan menir Belanda. Lalu, dibawa ke kapal. Ngapain di kapalnya Belanda? Ya disuruh bersih-bersih, cuci piring. Kakekmu mau? Ya iyalah, Bang, makan gratis. Makan makanan bule, dikasih babi panggang. Sekarang, oh gitu. Ya. Terus kakekmu ikut pada saat orang-orang Islam ini mengusir penjajah di Makassar? Oh enggak. Lalu kakekku loncat turun. Terus kemana kakekmu? Oh lari sekencang-kencangnya. Kemana? Ke istana kerajaan Gua Makassar. Ngapain? Oh kakekku paling lantang keras suaranya teriak merdeka, Bang Suma. Oh ya? Apa kata nenekmu, kakekmu? Merdeka! 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 Yakin kamu? Yakin dong. Allahu Akbar. Bukan pejuang tapi mulutnya paling lantang teriak merdeka. Masa penjajahan kakek nyusup masuk ke Belanda, jadi temannya Belanda. Begitu Indonesia merdeka, turun dari kapal, dia Dongeng, pegang dongeng. bendera Indonesia. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegap, gerak.
Kenapa Dipanggil. kenapa Loh, saya diturun? Sini, Kenapa ambe, saya sini diturun? ambe, sini ambe, sini Cuma ambe. kau kalau nonton saya kamu takut kamu. Ambe, sini ambe. Ya, Kesini kenapa aja, bos? orang Sulawesi Waktu terus. penjajah kamu di mana? Sama-sama. Masa Sama-sama kita orang Sulawesi, penjajahan, kau penakut. saya ada di kapal Belanda. Ngapain? Kenapa saya diturun? Kenapa Nonton saya bokep. dikasih turun? Kenapa saya dikasih turun? Allahu Sekarang Akbar. begini, Gurunda istirahat sebentar. Sama-sama kita Istirahat cuma sebentar. orang Sulawesi. Kau itu Saudaraku Maki. Enggak sama dong, enggak sama. Kau Saudaraku cuma Maki. menumpang. Kau numpang. Kau itu memalukan orang muslim. Kamu menumpang Kau di memalukan Sulawesi. orang Apa yang kau muslim. katakan kita sama? Memalukan. Numpang pula kau. Kau Kau itu bilang kita memalukan. sama. Apa Gurunda yang istirahat sama? dulu Gurunda. Istirahat sebentar. Istirahat sejenak Gurunda. Minum dulu Numpang di Gurunda. Sulawesi dibilang sama. Silakan, silakan. Iya. Saya cuma punya satu pertanyaan yang masih membuat saya ini masih belum ngerti juga gitu. Singa Yehuda tolong cerdaskan saya ya, tolong banget. Saya tanya satu aja. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu aja pertanyaan saya, Singa Yehuda. Bisa kau jelaskan? Silakan. Sejak firman menjadi manusia, ya itu saja yang saya percaya. Ada, saya lihat di Bibelmu itu dia harus mati dulu di tiang salib supaya dia menjadi Tuhan. Jadi yang mana yang benar nih? Ya, dia mati menunjukkan kasih Allah. Jadi yang mana yang benar? Dia mati, tahu nggak? Dia mati itu dalam wujudnya sebagai manusia. Kalau saya dia dalam wujud, Iya, mati dulu supaya agar dia menjadi Tuhan, kan gitu kalimatnya kan? tidak. Siapa yang bilang begitu? Siapa? Oh, berarti salah Bibel itu isinya ya? Salah ya? Bukan salah, kau bacanya yang salah. Kau cuma baca kayak anak SD Coba yang kau bacakan. ninja itu. Coba kau bacakan. Mungkin yang kau yang benar. Enggak. Coba bacakan. Kau yang mau tanya, kau baca. Ya, coba bacakan. Aku kan nanya dengan kau, ya. Di situ ada di Bibelmu. Dia harus mati dulu di tiang salib agar supaya Sudahlah, menjadi sudahlah, Tuhan. intinya nanti Ya, di akhir. coba. Di akhir nanti kalau Om Coba Tolelit- jelaskan dengan saya. Om Tolelit- Yang benar yang mana ini? Om Tolelit sama Om Juma ini mati, bertekuk lutut, percaya. Kau nyimak nggak pertanyaan aku? Saya nggak butuh pertanyaanmu. Ya, aku ini minta kau ajari aku supaya aku cerdas lah. Kau kan cerdas, Loh, ya karena kan? kalian cerdas. Kenapa mesti Nah, diajarin? aku tanya dengan kau. Sejak Udah tua tapi goblok. Sinilah berdebat sini, jangan di situ-situ terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Jongos Belanda tadi? Kabur ya Jongos Belanda. Oke, saya cari udah nggak ada ini. Lanjut Bang Cuma. Lanjut Gurunda. Lanjut Bang Cuma. Kemana Bang Cuma ini? Lanjutlah Bang Andi, lanjut dulu Bang Andi. Aku lagi nyetel dulu ini. Nah ini Maki ini. Kenapa Bang Handi Celebes? Kenapa saya? Ditanya dulu tuh Kenapa? waktu Belanda dulu Saya kan datang ke sudah kakekmu bilang. ngapain? Saya pengikut Kristus tidak pernah takut dengan kebenaran. Apalagi kalian tidak Terus dari tadi buta-buta Bang, kebenaran. makanya sambil Mengerti kau Celebes? Waktu Belanda dulu Saya orang datang. Sulawesi asli. Waktu Sedangkan Belanda semua dulu pun datang takut. kakekmu ngapain? Itu Ditanya semua begitu. pun takut Apa sih kau nggak sama bisa saya, diskusi semua ya? takut sama saya. Karena saya sama dengan dia. Orang Sulawesi Apaan sih sama-sama kau? orang Sulawesi. Kau kayaknya habis mabuk apa selalu mau ribut? Kau Mabuk yang kamu. mabuk. Tapi kenapa kau selalu mau ribut? Emangnya saya pemabuk atau peminum alkohol? Ya buktinya kau masuk di sini nggak punya adab. Kayak mau Kau ribut aja gitu kau. yang mabuk. Kau yang mabuk Celebes. Itu Terus semua bagaimana takut itu? sama saya itu. Saya takut dia karena saya orang Sulawesi. Nah Dia itu takut babi itu cuma udah diurus ngomong. belum babi? Cuma Babi udah ngomong. diurus.
Cuma itu saya mau bilang ya, cuma Babi itu lu. Itu mengurus babi, mengurus babi kayak mana? Kasih moderator dong, masa nggak bisa di mute aja tuh. Babi yang peninggalan Belanda itu udah diurus belum? Belum Babi diurus sama peninggalan Belanda. babi kan namanya Handi. Babi peninggalan Belanda gimana? Udah diurus belum? Oh, babi itu enak sekali, itu sehat, pintar. Sehat. Pintar, makanya kau makan babi supaya kau pintar. Supaya kau tidak menghujat kami. Makan babi kau, supaya kamu Tapi tidak menghujat kami. persoalannya Yesus nggak makan babi. Gimana itu dong? Pemikiran kau itu Celebes, buat pemikiran kau. Yesus nggak makan babi tapi Yesus pinter. Pemikiran kau itu Celebes. Pemikiran Yesus nggak kalian makan bodoh. babi tapi Yesus pinter. Gimana sih? Coba kau makan babi, pasti kau akan pintar. Tapi Yesus nggak makan babi gimana dong? Buat pemikiran kau itu. Katanya Kenapa ikuti kau ajaran tahu, Celebes? Saya itu Yesus. tidak ini. Yesus nggak makan babi, lu empat babi. Dasar kau memang serakah kau ah. Tumpul, otak kamu tumpul. Gimana nih orang kayak gini? Aduh. Sebaliknya kau gimana orangnya? Soal jago kau ya. Kau Sulawesi mana kau? Coba kau. Jangan biarin aja, mainin aja Kenapa? orang kayak Kau orang datang mabuk dia. Kenapa? Oh, mabuk nih. Mabuk dia. Saya manusia tidak minum alkohol, Celebes. Saya Buktinya orang baik, kau. Celebes. Buktinya kau datang kayak gini-gini. Gimana Celebes, dong? kamu itu seperti saya orang berdosa. Jadi jangan saling Ya kau aja yang menghujat. berdosa, orang kau Sok suci, Celebes. pantaslah kau berdosa karena kau menuhankan anak orang. Anak orang kombat. Kehendak Gimana? Tuhan, Celebes. Coba mainin aja host, bantuin. Masih Di semua mute ini. dia host. Biar Udah- ngomong panjang gitu loh, bantuin. Jadi orang yang kayak begini hidupnya itu nggak nyaman, serba salah dia. Serba Gitu salah. ya. Jadi nenek moyangnya dulu menurut kalau ditarik ya betul kata Banyuma tadi. Itu ya. Kita lagi nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan. Kakeknya dia ini ganti olinya pesawat, dia yang ganti oli. Kemudian dia bersih-bersihin sepedanya Belanda, kakeknya dulu, Bebe, supaya bebe. dapatlah sedikit beras, supaya bisa makan. Jadi jongos Bisa Belanda makan. ini gitu loh. Jadi ada orang kayak Oh, gini biasa ya, biasalah, jongos Belanda gitu. Oke. Kalau saya naik karena sama-sama orang Sulawesi, jadi tidak ada. Sulawesi melulu di bawah. bawa Sulawesi kau, tapi kau goblok kau dari tadi Bang Zuma udah pakai data, kau cuma congor kau. Saya juga orang saya Sulawesi, tidak suka tapi kau itu. enggak orang Sulawesi Saya enggak tidak goblok-goblok suka semua amat itu. kayak kau. Banyak kali congor kau itu. Udah tidak suka jelas-jelas semua kau itu, hujat. udah jelas-jelas kau tak punya data. Kau Jelas naik-naik. apa? Jelas apa? Sekarang Cuma kutanya pakai kau, pemikiran- sekarang kutanya kau, atas dasar apa kau nyembah Yesus? Cuma itu cuma pakai Sekarang pemikiran kutanya sendiri yang kau bawa-bawa Sulawesi. Sekarang kutanya kau, atas dasar apa Apa? kau nyembah Yesus? Hah? itu Dasar Sulawesi. Congor kau kayak Iya, Tuhan, congor babi kau ini. Banyak kali diam dulu Eh, kau itu makanya. Dari tadi kau naik nggak bisa diam kau. iya kan. Di Sulawesi coba Apa open itu? game lah kau. Ayo kita sama-sama open game kita berdua. Coba kau open game. Sulawesi mana kau? Coba open game. Saya naik rasa itu karena semua itu ada. Coba open game. Ya. Sulawesi takut. mana kau open game? Ayo sama-sama kita open game ayo. Coba open game kau. Semua itu tak. Sulawesi mana? Takut apa sama kamu setan? Alah. Sulawesi mana? Coba open game kau. Kau- apa? kau tahu. Sulawesi mana kau? Coba sebut Sulawesi mana? Cara ngomongnya kan Sulawesi mana kau? Coba open game. ngomong saya Mestinya tahu, kalau sudah kau tahu. berani, ya kau kasih tahu alamat lah, kita datang gitu Kau loh. di mana? Hah? Di mana alamatmu? Ayo Sulawesi mana? Hah? Alamat saya. Di Iya. mana? Di Saya mana? bilang Open ya, game. Sulawesi Iya. Utara. Sulawesi Open Utara, game. Iya, Manado. open game di mana? Di mana Sulawesi Manado, Utara? Di mana Manado. kau? Saya dekat Manado Manado. mana? Kamu Sulawesi Utara Kau mana? ini cuma Manado mulut mana? Sulawesi Utara mana kau? Manado. Iya Manado Manado mana? mananya? Manado tuh ada Tuminting, Tomohon. Manado mananya? Tuminting. Saya di Tuminting. Saya di Tuminting mana Tuminting. ada? Tuminting mana Coba kau? open game, Iya. coba open game Kita kau. mau bahasa Tuminting Manado, mana kau? Pangana. Coba jawab kau. Kita mau bahasa Manado Pangana, Tuminting mana dangana? Tuminting mana ngana? Kita tuminting atas Iya. ngana. Banyak sekali Iya, ngana apa pakai itu bacot nama? ngana ini. Tuminting mana Apa itu ngana? nama? Temai Tuminting mana ngana? ngana? Kita tuminting atas.
Iya, Tuang ngala- keminting atas apa tuang yang ngala nama? ngana. Keminting atas itu banyak. Ngana Keminting ngana. bodi. Ngana banyak Ada cowok cowok. sing ngana congor kak. Ya wana baka Host, turunin aja dia ini host. Host, turunin aja dia ini. Orang Bohong sakit kalian, hati. penakut kalian. Gak ada guna kau ini. Bawa-bawa kau ke Sulawesi. Gak guna. Goblok kau. Udahlah nggak usah dilayani. Ikut mabuk kita. Kalau ikut orang Daging mabuk orang dilayani. disembah, jadinya strep. Bang Handi baca WA saya Bang Handi, ada teman kita dari Singapura nanti tolong dibantu Bang Handi. Mana? Oh yang satu ya. Tunggu. Saya kirim dulu. Ya. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. berani. Kamu terbukti menyembah anak daging. Anak orang disembah. Enggak apa-apa. Ayo diskusi baik-baik lah. Singa Yehuda sama Bang Santai coba. Aduh, ya silakan. Diskusi baik-baik. Iya, nggak usah lah bawa-bawa ya. Orang kok diskusi Bang semua Gurunda semua bawa data, bawalah data kalian bantah gitu loh. Yesus nggak kenal Kristen misalnya contoh ya kan? Yesus nggak kenal Kristen. Nah pertanyaannya, di mana keluar dari mulut Yesus Kristen? Gitu aja, simpel tuh kan bawa data. Kalau nggak ada jujur, nggak ada pak. Ah, gitu kan enak, gitu loh. Apa artinya Kristen, Bang? Kristen ke Kristen itu pengikut Yesus katanya. Krisis moneter. Krisis moneter. Nah, pengikut Kristus kan katanya menurut Kristen. Nah, sekarang saya tanya, Tapi bohong. ada nggak keluar dari mulut Yesus Kristen? Ya, pertanyaannya Tidak apakah Yesus selama hidupnya pernah menyebut kata Kristen? Kata Tidak Kristen. ada. Enggak. Udah jujur. Kalau begitu Kristen lahir siapa tokoh Kristen? Murid-muridnya. Siapa nama murid-muridnya yang Kristen? Pokoknya yang sebut itu murid-muridnya. Siapa nama muridnya yang Kristen? Itu enggak penting, intinya Ya murid-muridnya. enggak penting, baik. Terus kenapa Saya kamu tuh- Kristen? Loh, suka-suka hati saya, emang kamu Suka-suka siapa? dia. Kenapa kau suka-suka? Loh, suka-suka saya dari orang tua saya. Kamu mau datang sini kah, Bat? Orang tua kamu itu udah jadi Kristen dari mana? Bukan urusan kamu, babi. Waduh, mulai semua ini kenapa orang mabuk semua yang naik? Iya, saya mabuk. Kenapa jadi orang mabuk semua? Saya mabuk. Kenapa? Emang Yesus pernah mengajarkan sembah Tuhan Roh Kudus? Diajarkan. Mana datanya? Ijarkan nyembah daging. Gak penting buat kau. Mana datanya? Yesus mengajarkan sembah Roh Kudus. Tuhan itu Roh Kudus. Nggak penting buat kau, santot. Berarti terus yang mengajarkan sembah Roh Kudus siapa? Bapak-bapak gereja. Urusanmu apa, santot, entot? Kuclu. Kok harus naikin kayak gini, Woi, Mas? Santo, kamu berani kah, Santo? Berani apa? Mau apa? Mau apa kau? Mau apa? Datang sini kalau Saya nggak bisa ngebayangin kalau mereka ini yang berkuasa di Indonesia ya. Habis Ya, ya. ya Belanda datang kedua ke sini datang. datang ke sini. Di mana itu? Gimana? Di mana alamatmu? Babi. Gimana? Datang ke sini tapi nggak ada alamat. Lalu ada telepon. Di mana? Di NTT. Ya, coba alamatmu di mana? Open cam dulu, saya lihat dulu. Ngapain open cam? Malas ku tunjuk muka aku dia sama kau. Ya kita sama-sama open cam ya. Baik kan aku mau lihat wajahmu di mana. Dasar kau ini. Makanya kau kalau nggak diajarin Yesus, sok-sokan pengikut Yesus. Padahal bukan pengikut Yesus, kalian perusak ajaran Yesus. Itu kalian tuh Kristen. Karena Yesus Sama ajarkan kamu, sama juga kamu tuh. Kucul kau. Sekarang mana Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan? Mana? Mana Roh Kudus? Penting kah buat kau? Iya, mana Roh Kudus itu Tuhan kata Yesus? Penting kah? Bocil, cil. Jadi Maria mengandung Tuhan. Jelas. Jadi yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Jelas, tapi dalam wujud manusia jelas. Nah, yang dilahirkan manusia atau Tuhan? Yang dilahirkan itu manusia.
Manusia bukan Tuhan ya. Berarti salah Lukas berkata itu. Hapus ya, coret. Coret lah, kau kan lahir anak manusia SD, bukan Tuhan cuma berarti masih ya. ngeja-ngeja kan. Nah, berarti Lukas 2:11 itu dihapus ya. Membohong nih Lukas ini dia kata Hapus lah kalau kalau itu bisa Pak. hapus. Kau kan anak SD. Ya, yang saya tanya Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Kalau cuma baca-baca modal baca kayak gitu kan kau kan anak SD. Yang saya tanya Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Dia melahirkan manusia, Manusia tapi Tuhan. itu Tuhan yang berinkarnasi. Kenapa? Tuhan yang berinkarnasi. Mana kata Yesus Tuhan itu berinkarnasi? Tuhannya dia berinkarnasi. Aduh, nanti giliran saya tanya kitabmu kok bisa jawab. Pak. Iya mana ya nanti jawab dulu di mana kata Yesus Tuhan itu berinkarnasi. Yesus berkata mana? Santo goblok. Loh, yang diperintahkan Tuhan Santo, firman kan kalian Yesus. ini goblok, babi semua kamu yang punya menyampaikan otak-otak ini. yang menyampaikan firman diperintahkan Kalian punya Babi otak ini semua, babi nggak ada semua. Otak babi, otak PC, otak Ya, Babi anjing. semua nggak ada otak. Tuhan Kalian ini memerintahkan Yesus menyampaikan firman, bukan Kristen, bukan Pantas Yesus yang dimaki-maki, diperintahkan. Makanya karena saya kalian- tanya, di mana Yesus Santo, kau berkata memang paling babi Tuhan kau, itu Santo. inkarnasi? Mana kata Yesus Tuhan inkarnasi mana? Kata Yesus ya mana? Karena bukan Kau Kristen, kau kan bukan babi, masa kau, dikasih sama Santo. kau? Firman kan? Yohanes 17 nomor 8 sebab segala firman telah Yesus sampaikan. Nah, kabur dia. Nah, coba mana Saya kata mau Yesus? jawab. Ya, Kau coba mau mana saya jawab? Tuhan? Ya, mana? Tuhannya Yesus berinkarnasi mana? Saya mau jawab tapi saya lupa. Kalau ngomong sama binatang kan nggak penting. Susah Bu menyangkingkan lalat kalau sampah itu lebih indah daripada sampah gitu loh. Jadi agak sulit. Susah saya menjelaskan lalat. kamu ibaratkan menunjukkan pelangi kepada orang yang buta. Singa Yehuda, kau kalau udah kalah aja kau, nggak usah kau congor-congor, turun aja kalau kau nggak sanggup. Sudah, dari tadi kau Saya- itu, kau Saya kalau nggak mau udah turunkan. kalah Kalau kau mau aja ya. turunkan. Sudah, udah kalah. Intinya kau udah kalah. Orang Mana kalau buktinya udah saya kalah? kalah ya, orang kalau udah kalah nggak bisa nunjukin data dan datanya pun tidak sesuai. Artinya begini kau sudah ini orangnya kayak persis kayak kau Ih. ini. Kayak mana orang menunjukin data, sedangkan babi mana bisa baca, bodohnya itu nah. Bagaimana caranya kau menunjukkan data? Dari tadi kau sudah diberikan data sama Gurunda Zuma. Hah? Babi bisa baca nggak? Babi bisa baca nggak? Kutanya kau, data kau ada nggak? Nggak ada. Babi bisa baca nggak? Kau Bro? udah kalah aja. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Babi itu makhluk bukan? B2. Babi bisa baca nggak? Ya itu. Nah, itu beritakanlah Injil di dalam Babi Bible. bisa baca nggak? Beritakanlah Babi Injil bisa baca nggak? kepada Babi bisa seluruh baca makhluk. nggak? Saya tanya nih. Nah, nyambung kan? Babi nggak bisa baca, Jawab. tetapi beritakanlah Injil Babi kepada bisa kedua. baca? Loh, Babi bisa beritakanlah baca? Injil kepada. Sekarang saya tanya, makhluk itu termasuk babi enggak? Makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tahu nggak datamu Tapi itu kan gimana? Tapi kan kau sekarang saya santo tanya, babi. kenapa babi nggak bisa baca? Terus beritakanlah Injil kepada B2. Kok beritakanlah Tidak Injil ada. kepada B2? Di Bible Tidak ada orang bilang beritakan kepada babi. Gimana Tidak ada. sih Anda ini? Mau tahu beritakanlah Injil di mana? Datamu? Tidak Tahu? ada bilang beritakan kepada babi, makanya saya nggak mau Loh, beritakan ada sama di kau. situ. Markus 16 nomor 5 kau lihat. Kau babi. Kau babi. sorry, bukan Markus, bentar, di mana ya itu? Kau babi. Lo ada beritakanlah Injil. Nah sekarang saya tanya, B2 itu makhluk atau bukan? Dia makhluk tapi bukan yang diperintahkan soalnya. Loh, Kau ngomong sama babi. makhluk. Iya, kan makhluk. Ya toh, makhluk kan. Beritakanlah Injil kepada B2 toh, makhluk termasuk monyet. Toh? Kecoa. Gitu. Betul ya? Kau otak babi kau Santo. Ya, Otak babi gimana kau. sih? Loh, kok gimana? Jangan salahin saya, Otak salahin PC juga kau. dulu. Gimana sih? Kau otak PC. Kenapa saya dikasih turun? Loh, karena kamu nggak punya otak. Kenapa saya dikasih turun? Setelah saya dikasih turun Coba bilang saya lari. Markus 16 Kenapa nomor saya dikasih 15. turun? Lalu Terus- ia berkata kepada mereka ke seluruh Kenapa dunia, saya dikasih beritakanlah turun? Injil Terus dibilang lari. ke segala makhluk. Beritakanlah Injil kalian ke ini segala memang- makhluk. Monyet, B2, kunang-kunang. Nah. Lo jalan, kok salahin saya gimana sih? Sekarang saya tanya, B2 itu tadi kau katakan nggak bisa baca. Kenapa harus diberitakan Injil? Ada itu kau yang ngarang. Itu kau yang ngarang. Lo babi. Markus 16 nomor 15 lo beritakanlah Injil kepada B2, makhluk, segala makhluk. Oh, gimana Iya ceritanya? tapi kan makhluk, Nah, kan makhluk kamu bukannya kan tadi bukan berkata maksudnya B2 nggak babi. bisa Kau baca. paham tidak? Loh, iya makhluk itu sekarang saya buka KBBI, makhluk itu termasuk apa?
Ya itu makhluk, tapi makhluk, wajib kah makhluk. perintahkan Makhluk wajib di kah sini, perintahkan jangan lain, perintahkan Injil makhluk. kepada babi? Oh makhluk, Wajib. itu B2. Sekarang saya tanya, makhluk B2 enggak? Makhluk. Psst. Makhluk ini termasuk B2 enggak? B2 termasuk makhluk? Emangnya wajib kah? Saya tanya wajib kah? Beritakanlah Injil. Kamu makanya jangan sebut-sebut B2, nggak bisa baca. Terus nggak bisa baca, kenapa Bibelmu beritakanlah Injil kepada segala makhluk? Ah kamu ini ngarang-ngarang. Ya. Kau cuma berani di sini aja, kau kalau ketemu saya. Oh jangan bisa salahin aja saya gitu. loh. Gimana sih Anda salahin saya? Anda kan tadi yang sebut-sebut B2. Gimana sih? Makanya entar makan babi kau. Iya, kau berani keluar di sini aja, kau ketemu itu saya habis kau. Kalau sama kamu Emosi dia, cie emosi. Ya kalau emosi ya turun saja, ya kan? Simpel, turun saja. Saya nggak mau. malu dia. Yuk kenapa lagi sampai ini? Weh, kenapa lagi sampai ini lalat yang mau suruh naik? Lalat, ngapain lu naik? Kenapa suara saya dikasih hilang-hilang? Coba Os turunin aja sih dua orang ini yang nggak berilmu, cari yang lain. Iya. Karena Takut, Kalian kalau dengan takut. udah turunin aja turunin. Os, kalian cari kalau yang ada yang sengering Takut, penakut. Terlalu tinggi ilmunya Penakut. grup Zuma sama bocil-bocil lu ini. Kami juga pengen Penakut, cari ilmu dari beliau. Kalau kayak begini, Alah, babi, penakut babi. apa ya lo? Kamu yang kenapa beritakan Injil kepada B2? Saya tanya, kenapa? Kamu yang kenapa babi? Kenapa di situ beritakanlah Injil? Udahlah cari yang bagus-bagus lah. Coba lihat yang bagus-bagus yang mana. Yang mau cari inilah. Kalau kayak gitu buat apa? Capek loh Bang Zuma itu. Dari malam terus ini terus cuman hal-hal gitu. Dokter Arjun. Sore, assalamualaikum, dokter. Dokter Arjun cek. Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, kenaik ya? Ya, naik. Halo. Ya, halo. Ya maaf bang, saya nyimak HP-nya ini. Iya. Nyimak aja bang. Ya. Ya. Yang Kristen mau diskusi santai silakan naik. Mumpung ada Gunda Zuma nih. Diskusi santai-santai lah. Kalau nggak ada data jujur. Oh iya pak nggak ada gitu loh. Ya bang nggak ada bang. Nah, tapi gini-gini gitulah ya. Jangan marah-marah naik. Apa ini? Sementara Bibelmu yang nggak bisa menjawab, Bibelmu yang gontok-gontokan, kami yang disalahin. Gimana sih? Bibelmu mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Ya toh, Bibelmu lain mengatakan nanti bangkit mati jadi Tuhan. Gimana ceritanya? Nah, jadi antara Bibel dan Bibel, antara data satu dengan data satu gontok-gontokan, lu salahin kami. Nah gitu loh. Makanya benar apa yang dikatakan Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Seperti Makiber ini yang baru naik, gak punya otak.
otak dongo, otak gorila. Kau santo yang untak biongo, untak Loh, bogo, gimana sih? untak bodoh, Sekarang saya tanya, untak babi. kenapa Kamu ini memang wajah dipanggil kenapa santo beritakan Bible binatang kepada kau. B2? Saya tanya, kenapa diperintahkan ya memberitakan Bible itu, Biblos ya kepada B2? Kenapa? Kenapa? Kepada monyet? Hah? Kenapa diperintahkan kepada monyet? Kalau Diberitakan. kau Tapi yang mereka itu itu monyet, kau yang monyet. sementara mereka itu kan nggak bisa baca, hewan pula, nggak punya otak. Coba kau jawab. Kenapa ini? Coba kau jawab dulu. Kenapa kenapa? Nggak Kenapa jelas. Kenapa? Dibilang nggak jelas. Nggak usah naikin si sampai nih. Penghujat kalian. Penghujat apa? Sekarang saya tanya, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang menghujat itu? Ustadz Arif Pan. Nah, siapa yang menghujat? Lukas. Yang menuliskan siapa itu? Lukas, Markus, bukan kami yang menghujat, mereka yang menghujat, bukan kami lu. Ya, Gimana biar sih? gak monolog, biar gak monolog. Iya. Tapi demiot gitu kan. Gini aja lah, diskusi baik-baik. Jangan kayak orang mabok lah. Loh, yang tadi itu bukan diskusi dua-duanya itu Bang Andi. Iya, kenapa? Kan ini ya, saya himbau kepada Kristen ya. Kan kamu punya Bible tuh. Ya pakai Biblemu menyampaikan gitu loh. Tapi kalau memang Biblemu mengajarkan kau brutal, mabok, ya silakan. Memang kan di Bible ada. Di Bible itu banyak, berilah minuman keras itu kepada orang yang susah hati untuk menghilangkan kemiskinannya kan gitu. Emang dihimbau suruh mabok gitu loh. Tapi jangan juga lah karena Biblemu kau mabok. Yang penting kau diam di pojok, jangan memalukan lah. Yang bawah ini siap pula lah yang salahkan Pak Ustadz Arif lu. Aduh, gimana sih? Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Saya cuma nyapa doang Bang Andi. Naik baru izin turun. Kak Nora sombong kali Kak Nora ini. Tak sombong. Naik tuh bawa data bukan bawa congor. Ditanya malah bingung. Selain kami. Saya bawa congor di sini Bang Santo. Kalau nggak congor saya gimana mau ngomong? Katanya menghujat. Loh, Markus yang mengatakan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makhluk termasuk hewan. Kan begitu. Monyet, B2, kunang-kunang. Yo jangan salahin kami. Emang kami yang menghujat tuh yang menuliskan itu. Markus. Nah, kejar Markus tuh. Cari di mana dia. Aneh. Kok kami yang disalahin? Kami baca loh. Beritakan, kaget pula ya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kaget makhluk. Ayo Kristen yang mau berdiskusi dengan baik silakan naik. Santai lah. Ayo, Diskusi ayo. santai. Kingdom dari tadi saya jambak nggak naik. Dia kalau diskusi kan nggak pakai hujat itu. Naiklah Kingdom. Ayolah diskusi pelan-pelan. Mumpung ada Kurunda Zuma ya kan. Jangan cuman asumsi, otaknya nggak keisi, cuman keluar-keluar aja. Waduh, singa Yehuda dengan si itu tadi tuh. Ya kalian muter-muter se Indonesia itu belum tentu kalian dapat kayak gini-gini. Ya kan? Di situ ada tentang filsafat, di situ ada tentang akal yang kita pakai dari Kurunda Zuma. Enak lah kita mau dengar kan? Lah kita mau nonton dunia ini belum tentu kayak gini loh. Ini gratis pula ya kan? Gak dimintaan gue. Naik-naik kayak aduh jangkrik, bawa-bawa kampung, bawa-bawa. Aduh apa sih? Iya. Setelah ketangkap dia pula nangis. Kalau orang Jawara itu benar-benar ingin ngadu fisik yang resmi. Iya. Ya terserah lu mau melalui jalur apa ya, UFC kah, karate kah gitu loh, yang resmi gitu loh. Jadi kalau nanti ada yang pingsan, ada yang copot giginya nggak melanggar hukum kalau melalui jalur resmi. Tapi kalau masalah preman-premanan udahlah. Gitu ya. Enak loh, misalnya jalur tinju misalnya, resmi kan? Nah kita naik berdua. Kalau lu pingsan di atas misalnya nggak tertolong sampai selamanya kan saya nggak kena jerat hukum. Resmi pula lagi kan gitu. Iya bro. Gitu loh. Nah kalau masalah preman-premanan ya sudah lah. Kita kan nggak mabok, lu yang mabok. Masa kita ikut mabok kayak lu kan gitu.
Kenapa sih kayak gitu-gitu amat? Udahlah, jangan lagi pakai gaya-gaya Belanda. Belanda udah nggak ada. Kita maklumi kok, gitu loh. Agamamu yang kau anut itu warisan dari Belanda. Jadi kakek nenek moyangmu dulu itu jongos Belanda, gitu loh. Kakek nenek moyang kita di daerah Sulawesi gitu, ya. Ini saya juga keturunan nih pejuang nih. Ya, asik berperang gitu, masuk melawan Belanda. Kakek nenek moyang kamu buatkan kopi Belanda. Kan kurang asem kau. Itu loh maksudnya. Diskusi aja baik-baik. Bawa kampung segala. Emang kenapa? Emang mau perang antar kampung? Kampung banget sih lu. Norak tahu? Tapi bukan ibu Nora, tapi Nora, bukan ibu Nora ya. Kaget saya tadi kok disebut nama saya. Bukan Nora deh, Ndeso. Ya udahlah, gue pakai istilah sini Ndeso. Ndeso banget sih. Jangan-jangan nih orang belum pernah lihat Monas nih. Jangan-jangan nanti kalau ke Monas malam hari lu lihat lampu bercahaya ada emas, lu mau nyolong lagi emasnya Monas. Malu-maluin aja kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De. Nah ini ada Bunda nih, si Boru deh. Selamat siang Boru. Bunda cek. Siang host dan teman-teman semua. Iya. Aduh, gue kalau ada perempuan gue diem ah. Ada Mas Adhan gini ah. Gue diem ah kalau ada perempuan. Ya ini Kak Noren nih, ini Kak Noren kan sama apa nih? Kenapa host? Soalnya kalau gue ngomong nggak tahu tuh perempuan-perempuan kok pada apa gitu sama gue. Emang gue apaan gitu? Bang Handi, kenapa ya aku dibilang netizen ini? Kenapa dia aku bilang sejarahnya? Mereka kurang itu kali ya, kurang otak kali. Kok si Derni pula? Udah berapa kali? Salah Bu, sedangkan Yesus dikatain Kristen itu Tuhan. Gimana? Padahal dia bukan Tuhan. Kan begitu sama. Kan gitu ya? Beda, aku kan manusia biasa. Kok dibilang aku si Derni? Nanti marah orangnya lu. Iya, biasa. Sudahlah itu. Sudahlah. Sementara Yesus kan bukan Tuhan, dikatakan Kristen Tuhan gitu loh. Samanya. Soalnya aku sama kakak seperti Darni kan gitu beda. Ibu Lina kan bukan Ibu Darni, sama seperti Yesus, aku bukan Tuhan. Nah, orang yang mengatakan dia Tuhan kayak gitu samanya. Ini dia. Apa maksudnya? Apa? Kan sama, misalnya dari bawah nih netizen, itu Ibu Darni. Ibu Oli ini bilang, saya bukan Ibu Darni, sama seperti Yesus ya kan. Beda. Jangan samakan diri kita. Orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, Yesus bukan, aku bukan Tuhan, samanya. Kan gitu ya? Di mana tertulis dibilang aku bukan Tuhan? Itu dia berdoa kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Gimana? Aku langsung ini begini, langsung pengen ketawa, tapi enggak enak. Maksudnya kan samanya toh? Itu? Enggak sama, beda. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Loh, ya, betul. Nah, betul, menyembah kepada siapa dia? Bapak kami, Allah kami. Nah, Bapak kami itu Tuhan bukan? Bapak kami itu Tuhan bukan? Kan nggak ada dibilang Tuhanku itu kan ada. Matius 11:25. Aku bersyukur, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, yaitu Bapak. Yaitu Allah Bapak kan? Bapak tau? Bapak ya, Tuhan. tapi nggak ada hubungan si tertulis. Jadi kita nggak boleh nyebut yang nggak ada tertulis. Kurang kuat, kurang ngegas suaranya Bu. Kurang ngegas. Kurang ngegas, kurang kuat gitu loh. Ini Mas Santo, dia nggak ngerti dia. Jadi perbedaan Ibu Ulina sama Bu Darni, bedanya gini. Kalau Ibu Darni itu tidak makan babi karena dia Advent. Kalau Ibu Ulina kayaknya masih pernah deh makan dikit-dikit gitu ya. Saya gas itu. Sangin saya kalau nggak makan. Itu kan. Bedanya itu. Gas. Gas. Kita mah fakta-fakta aja lah, nggak ada kebohongan, transparan aja kan gitu. Enak kan? Jujur dia, gas. Gasnya. tapi Bu katanya pengikut Yesus. Yesus pernah makan babi. Oh, kalau Yesus nggak makan babi, dia ngikutin tradisi Yahudi kan gitu. Aku bukan orang Yahudi dong, aku kan orang Indonesia. Tradisi Yahudi dari mana ada kata tradisi Yahudi dalam
kitab Musa itu? Ya baca lah. Makan babi tradisi. Pengen Itu larangan. pengen santai aku. Hah? Lagi capek. Habis capek tadi, jadi sekarang pengen santai. Jangan dulu aku suruh dulu. Makanya bikin itu dong. Snack kek, kopi kek, apa kek gitu. Gini apa, Bu? Capek kalian. Kalau aku bilang Yang mau tradisi, saya tanyakan sama Kak Ulina, Biar Kak sama-sama Ulina, saya perempuan mau coba Santo tanyakan, biarin. yang mau saya tanyakan ini gini, di dalam Yohanes 5 nomor 58 kan Yesus mengatakan sebelum Bentar, Oke. bentar. Tenang. Di dalam berapa? Yohanes 5 nomor 58. Bentar ya, Yohanes 5 ayat 58. Yes. Ada apa di situ? Ayo coba Kak Ulina baca. Yohanes 5 ayat 58. Iya. Kayaknya enggak ada deh. Yohanes 8 nomor 58. Yohanes 5 Yohanes 8 nomor 58. Nah, gitu dong. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kenapa Kakak Nora? Ada apa? Yang 59-nya? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini ada apa di situ? Nah, ya ini yang ingin saya tanyakan. Kok Yesus adalah notabene adalah Tuhan, kok takut batu Kak Ulina? Bukan takut batu, tapi dia nggak ngapain meladeni hal itu kan gitu. Karena siapa orang yang nggak percaya sama dia ya, monggo kan gitu. Ya nggak apa-apa, terserah. Kan gitu Kakak Nora gitu loh. Aku nggak mau lu ngotot-ngototan tentang ini. Lagi capek otak. Bukan ngotot-ngototan. Sekarang yang kalau kita pikir ya secara logika lah dulu. Dia kan notabene adalah Tuhan. Bukankah Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dengan bumi? Jadi dia bisa dong berbuat sesuai kehendaknya sendiri. Nah, ini batu yang dia ciptakan kok bisa dia takut kepada ciptaannya gitu. Iyalah, kan dia nggak suka keributan. Dia kan kemanusiaannya di sini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, Keributan. sesungguhnya sebelum Yesus membuat Abraham keributan ada." loh Kak Ulina. Jangan salah Kenapa? ketika dia memporak-porandakan dagangan orang. Oh, itu dia marah karena dia nggak suka ada kerjaan yang kurang berkenan di hadapannya ada di situ di bait Allah. Pekerjaan apa pada waktu itu yang kurang berkenan pada dia sehingga dia Ya, memporak-porandakan dagangan orang? Coba. Iya, masa dia, Yang berdagang di situ pada waktu itu siapa Kak Ulina? kita bacakan dulu ayatnya. Oke, silakan. Kita cari dulu ya. Aduh, mataku sakit banget ini loh. Aduh. Oke, sementara dicari, saya sapa dulu nomor ini. Sore, Tami. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim ya? Ya, saya mau konfirmasi saja nih. Itu room sebelah tuh ada yang nyamar-nyamar Abang Luma, Donitan, apa segala macam lah itu biasa itu akun koning ya. Jadi himbau untuk teman-teman yang Muslim nggak usah lah ke sana, yang udah biasa naik-naik di diskusi begini nggak usah. Iya. Gak apa-apa dijawab aja. Gini jawabannya, dengerin Tami. Kalau mereka pakai foto keluarganya, pakai fotonya sendiri, pakai foto bapaknya, ibunya, pakai fotonya Paulus, pakai fotonya Tuhannya nggak laku. Untuk mengisi perutnya dia harus nipu-nipu. Itu jawabannya ya. Berarti sampai menyamar macam tuh udah lemah sangat. Ya kan udah dijawab tadi, Pak Fahmi udah cukup ya, lanjut diskusi cukup. Oke, cukup ya, kami saya temukan dulu karena nanti ada Kristen yang. Kenapa dia? Nggak, udah lanjut aja tadi diskusinya. Oke. Jadi Matius 21 ayat 12 kan yang dikatakan Kakak Nora ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya itu. Jadi Tuhan itu nggak suka ada pekerjaan yang kurang berkenan di bait Allah gitu loh. Pekerjaan apa yang kurang berkenan? Nggak boleh ada penukaran uang bang yang pedagang merpati segala macam. Iya. Ya. Itu ya Kak. Bukankah pemungut bea cukai dijanjikan Yesus masuk ke dalam kerajaan Allah duluan?
Di mana datanya biar kita jelaskan. Jangan asal kau comot. Pak D, di mana datanya Pak D? Sesungguhnya Matius pemungut bea 21 cukai dan wanita. 2131 Matius 2131. Oke. Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang kenapa dia marah? Yang ke situ dan ke sini tidak ada kaitan, tapi saya jelaskan dulu ya yang ayat ini ya, yang di Matius 21 ayat 28 ini ya, yang kau bacakan kan. Ini yang mana tadi? Ayat berapa tadi? Ayat 38 ya? Ya, 38. 38 atau 31? 31. Jadi itu perumpamaan kepada orang yang melakukan kejahatan tapi tidak tidak bertobat gitu. Jadi mending orang yang melakukan dosa sekalipun dia itu pemungut cukai ataupun perempuan sundal yang bertobat dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu yang jadi pemilik surga gitu artinya. Itu aja sih artinya. Aku simpel-simpel aja. Sekarang gini Kak Ulina. Pedagang-pedagang itu bukankah mereka tuh berdagang untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya? Apa salah dari yang berdagang burung? Apa salahnya? Okay. Ya, kamu sekarang itu menanyakan dari pikiranmu kan? Ku jawab dari pikiranku. Karena gini kakak. Sekarang begini, tunggu dulu. Kak Ulina tadi baca dari mana? Kak Ulina baca dari mana biar saya buka lagi? Itu Matius juga itu. Matius berapa? Matius berapa? Bentar dulu. Ayat 12. 21 ayat 12. Baca 21 12. Oke. Ya, dalam konteks yang baca tadi, ya. tapi Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Bukankah salah satu mereka berkorban untuk penghapus dosa adalah menyembelih burung merpati? Kak Ulina, menurut tradisi Yahudi, loh, berarti kayak Ulina ini tidak membaca ya. Begini kakak Nora, ayat lah tanya sama aku. Jadi yang tadi ayat 38 tadi ya, apa 32? Itu udah saya jelaskan tadi. Mending orang yang berdosa tadinya bertobat menyadari kesalahannya masuk surga daripada orang yang tidak menyadari kesalahannya terus saja berkutat. Yang saya tanya ini, pedagang-pedagang merpati ini apa salahnya Kak Ulina? Ya, aku jelaskan makanya Kak Nora, aku jelaskan dulu ya. Karena memang di dalam kekristenan, di lokasi gereja dan di bait Allah itu tidak diperkenankan untuk berjual beli. Karena itu adalah menyangkut duniawi. Jadi khusus rohani kita itu ya melakukan kegiatan di dalam gereja dan di bait Allah dan di halamannya. Jadi kalau mau berjual beli ada tempatnya. Ya kan di pasar, kalau enggak di pinggir jalan, apalah. Selain di bait Allah dan di halamannya itulah gitu. Itu ya. Sedikit saya timpali ya terkait keterangan Mbak Ulina tadi mengatakan bahwa pemungut cukai dan para pesundal itu percaya Yesus itu Tuhan sehingga masuk surga. Begitu tadi ya Mbak Ulina? Iya. Iya Pak. Sepertinya Anda ini kurang jeli membaca. Coba Anda baca sampai ayat 32. Ya, mereka itu masuk surga bukan percaya Yesus itu Tuhan, tapi percaya kepada ajaran Yohanes. Coba dibaca ayat 32, coba dibacakan Mbak Nora. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, kepada Yohanes, Yohanes ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus itu. Yohanes nggak pernah mempromosikan ketuhanan Yesus. Pak Sugi, aku tahu itu memang itu. Tapi Yohanes berkata apa? Dia menunjukkan jalan melalui
apa mereka kan, apa situasi yang dia secara langsung bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Jadi dia memberitakan bahwa jalan kebenaran itu ada pada diri Yesus. Dan kebetulan juga Yohanes semua itunya yang dia tulis itu tentang kesaksiannya tentang jalan kebenaran itu. Yohanes nulis. Anda ini ngerti enggak ini Yohanes siapa yang kita bahas? Loh. Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis Injil Yohanes. Penulis Injil Yohanes itu Yohanes bin Zebedius. Jangan dicampur aduk, Mbak Mbak. Dari mana Anda? Ulina. Yohanes Pembaptis, tolong kasih tahu. Ini Yohanes Pembaptis ini yang dibahas ini. Dari mana coba? Waduh. Yesus ini nggak pernah membicarakan Yohanes bin Zebedius. Ya, nih kita baca dari atas nih. Nih. Ya dari ayat 25 nih atau ayat 23, lalu Yesus masuk bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, jikalau orang memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari orang atau dari manusia? Nah, ini yang dibahas Yohanes Pembaptis ini, bukan Yohanes bin Zebedius. Aduh, Anda ini. Zaman itu sama Tuhan Yesus. Mereka itu sejaman. Ada pada masa itu mereka ketemu Yohanes sama gitu loh. Iya, tapi yang dibahas di sini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes bin Zebedius. Nah, Anda mengatakan bahwa Yohanes nulis kitab Yohanes Pembaptis dari mana? Astaga, Pak Sugi jangan suka mempelintir ayat loh. Loh, kok melintir ayat? Ayat mana yang saya pelintir ya? Itu tadi. Kenapa Anda yang tahu? Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis Injil Yohanes. Ada ini gimana sih? Yohanes Pembaptis. Nomor strong itu. Aduh. Sama Yesus. Iya kan? Iya, yang saya kan Anda mengatakan bahwa Yohanes ini nulis Injil. Itu yang jadi masalah. Bentar Pak Sugi. Ada ku bilang sesuai dengan ayat Yohanes 1 ayat 1. Kan ku bilang kayak gitu. Kenapa Anda bilang Yohanes? Anda tadi mengatakan Yohanes ini adalah Yohanes yang nulis Injil. Siapa yang bilang sesuai? Aduh. Bener Mbak Nora? Bener enggak nih? Mana yang salah dengar nih? Iya, betul. Iya, Anda mengatakan Yohanes ini tulis, ini saya meluruskan. Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes bin Zebedius. Nah, Anda tadi mengatakan cuma Yesus jalan kebenaran. Padahal menurut Yesus sendiri, Yohanes juga jalan kebenaran. Nih, ayat 32 diperhatikan baik-baik nih ya. Nih. Iya. Nah ya berarti bukan cuma Yesus saja jalan kebenaran. Yohanes Pembaptis juga jalan kebenaran. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya dan meskipun kamu melihat tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak tidak percaya kepadanya. Ini Yohanes juga jalan kebenaran. Oke Pak Sugi. Kita sesuai ayat ya. Jadi aku tanya Pak Sugi. Yohanes itu sebagai penunjuk jalan kebenaran apa jalan kebenaran itu? Kutanya Pak Sugi. Yohanes itu petunjuk jalan kebenaran. Sama dengan Yesus, dia juga petunjuk jalan kebenaran. Orang tidak akan tahu mengenai Bapa kalau nggak ditunjukin Yesus. Yesus tidak petunjuk jalan kebenaran, tapi Yesus adalah jalan kebenaran sendiri, Pak Sugi. Jadi Anda nggak boleh loh berada dalam kawasan pemahaman Kristen. Iya, Yesus itu jalan, artinya dia inilah yang menunjukkan jalan kebenaran itu. Ya, gitu loh, jalan kebenaran menuju kepada Bapa. Begitu, ya, Mbak Nuli. Iya, tahu. Jangan capek-capek. Yohanes 14:6 baca Pak Sugi, bisa nggak baca? Ya, di situ akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gimana apa? Yohanes juga jalan kebenaran ini. Sehingga orang yang percaya kepada dia juga masuk surga. Bukan cuma lewat Yesus saja orang masuk surga. Percaya kepada Yohanes juga masuk surga. Bahkan pemungut-pemungut cukai dan sundal-sundal ini juga masuk surga. Kenapa? Bukan percaya kepada Yesus seperti yang Anda katakan karena mereka itu percaya Yesus Tuhan. Bukan, tapi percaya kepada Yohanes.
Katakan dulu ya Pak Sugi ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 berjelas kita. Oh, hafal, udah hafal. Akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hafal. Nah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang tadi, yang di apa itu? Yohanes menunjukkan jalan kebenaran kan? Jadi itu bedanya Pak Sugi. Gini, kalau memang ya Yesus itu bukan jalan kebenaran, kenapa orang percaya Yohanes masuk surga? Kan menunjukkan jalan kebenaran itu, karena udah jelas kan, dia sejaman dengan Iya, Yesus. berarti dia juga kalau orang percaya kepada dia masuk surga. Nggak harus percaya Yesus sebagai Tuhan seperti yang Anda katakan. Di mana Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Kan nggak ada. Anda tadi mengatakan pemungut-pemungut cukai dan para pesundal itu masuk surga karena percaya Yesus Tuhan. Setelah saya baca tidak begitu bunyinya. Apa yang setelah saya baca di situ, ternyata mereka itu percaya kepada Yohanes sehingga dia masuk surga. Itu intinya. Kalau orang percaya kepada Yohanes bisa masuk surga, artinya Yohanes juga jalan menuju surga. Begitu loh. Sesuai ayat Pak. Sesuai ayat kan benar. Bahwa Yohanes menunjukkan jalan kebenaran melalui siapa? Berarti yang ditunjukkan itu siapa? Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kan gitu. Jadi gitu Pak Sugi, ya kita nggak ada berdebat untuk mempelajari, nggak ada, nggak usah. Nah, di sini yang saya kritiki, ya kan? Anda mengatakan pesundal-pesundal itu percaya Yesus sebagai Tuhan. Padahal kalau kita lihat di ayat 18-nya, Yesus itu bukan dinubuatkan sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba Tuhan. Nih, Yohanes 12 ayat 18. Di situ dikatakan apa? Ya, pada pagi-pagi Matius 12 ayat 18 ya. Matius 12 ayat 18. Nih saya bacakan. Nih ya. Nah, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh ruhku ke atasnya dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu dinubuatkan sebagai hamba Tuhan, bukan Tuhan seperti yang Anda katakan tadi. Bentar. Hamba Tuhan mana di sini hamba Tuhan? Yohanes 12:18. Oh, ada di situ hamba Tuhan bikin. Adalah. Iya, hamba Allah. Hambanya. Iya, hamba Allah itu. Jadi kami iya, hamba Allah, hamba Tuhan kan? Enggak, hamba Allah beda dong, hamba Tuhan. Oh, berarti Allah bukan Tuhan. Dia itu terbagi nanti Bang. Lah. Saya tanya Allah Tuhan bukan? Jadi Bang Sugi itu nanti kalau udah ke mana-mana nanti jadi enggak. Aduh. Saya ingin ketegasan aja, Allah itu Tuhan bukan? Aku nggak mau jawab karena kita. Kenapa nggak berani jawab? Karena kalau Anda jawab bukan Tuhan, Anda akan bertentangan dengan Yesus. Karena menurut Yesus Allah itu Tuhan. Pertanyaanku di sini, lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Itu nggak ada Tuhan di sini. Nah, di ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kepada yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini siapa ini aku ini? Ya. Ku di sini siapa hambaku? Ku siapa di situ? Allah. Jadi Allah Tuhan bukan? Allah Tuhan bukan? Ada 3 pribadi di sana. Jadi mana ada 3 pribadi di sini? Enggak, maksudnya di Allah itu ada 3 pribadi dalam diri Allah. Itu dapat dari mana lagi? Di dalam Allah ada 3 pribadi. Ayatnya mana? Di dalam diri Allah ada 3 pribadi. Ayatnya mana? Aduh, Tuhan. Aduh, Anda ini membuat pernyataan tetapi nggak ada ayatnya gitu loh. Oke, aku tanya Pak Sugi, ya, biar kita nggak ngerancu gitu. Di sini ada nggak kata Tuhan? Ya, ada nggak kata Tuhan? Nggak ada kan? Di situ nggak ada kata Tuhan, tapi karena ku di situ adalah Tuhan, apa salahnya kalau saya katakan itu hamba Tuhan? Lu di situ nggak Tuhan itu Bang, Allah. Jadi benar Tuhan. Berarti Allah bukan Tuhan? Berarti Allah bukan Tuhan? Enggak, jangan ke situ dulu. Lah. Ini kita selesaikan masalah ini. Kita selesaikan nih. Kalau ku di situ bukan Tuhan, berarti Allah bukan Tuhan. Enggak, jangan dipaksakan pemahaman begini, enggak diterima. Jadi aku harus bagaimana? Nah kan aneh, ku di situ bukan Tuhan katanya.
Lihat itu hambaku. Kudus itu bukan Tuhan. Berarti Allah bukan Tuhan kalau begitu. Tidak, Allah itu yang ngomong. Lihatlah, Nah, ya. itu hamba. Allah ini bukan Tuhan, bukan sih? Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 20. Jadi dia 5 ya. dia Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Allah ini nggak ada di dalam Bible, nggak ada. Allah ini ada hanya versi terjemahan. Capek aku Pak Sugi, udahlah ngomong sendiri aja. Waduh, capek. Enggak, ngeyel banget udah di Bible sini. Enggak ada kata Karena Tuhan. memang Allah ini nggak ada di Bible, ini nyomot dari Islam kata Allah ini. Jangan ke situ dulu, Pak Sugi. Aduh, bagaimana? Aduh. Nah ya, oke. Ini ku di sini Bapak bukan. Ku di sini Bapak bukan. Iya, Allah itu. Bapak Tuhan bukan. Tidak. Bapak Tuhan bukan. Karena spesifiknya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, tapi ada dalam diri Allah. Bapak juga ada dalam diri Allah. Makanya tadi ku bilang jangan dulu ke sana. Nanti Pak Sugi juga jadi stres nanti kan, karena nggak paham. Inilah Anda nggak berani jujur, saya tanya. Bapak itu Tuhan atau bukan? Coba jawab. Bapak itu Tuhan bukan? Tidak, karena pribadinya udah Bapak. Oh, berarti Yesus bohong. Karena Yesus berkata begini, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, berarti Bapak Tuhan dong. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 24, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan, langit dan bumi. Bukan Tuhan dia. Ayat berapa tadi kok salah? Matius 11 ayat 24, 25. 25 ya. Betul. Iya 24, 25 itu. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan, langit dan bumi. Berarti Bapak Tuhan. Dengar begitu aja susah banget sih. Ikutilah kau loncat-loncat nggak apa-apa lah. Jadi dalam loncat, ya, saya itu bukan loncat-loncat, saya itu nafsir ayat pakai ayat, bukan nafsir ayat pakai otak saya. Nggak mau saya seperti itu. Ya, tapi kan kita tadi di Matius berapa tadi? Matius 12 ayat 18, di situ Yesus itu hamba Tuhan, hamba Bapa. Ya, kan itu. Anda mengatakan bahwa orang-orang itu percaya Yesus Tuhan. Ayatnya mana? Padahal yang dinubuatkan di situ adalah hamba Tuhan. Nah, gitu loh. Itu kan menurut Pak Sugi kan? Aduh. Kristenan enggak saya lagi. Iyalah. Ya kan udah aku bilang tadi. Orang menurut kitabmu sendiri Bapak itu Tuhan kok gimana sih? Kata siapa? Bapak itu Tuhan. Kata Yesus. Oh Yesus, mana ayatnya? Matius 11 ayat 25. Ada di situ. Yohanes 20 ayat 17. Nah, jadi pilih yang mana? Ini kepada Allah itu sendiri, karena sesuai dengan ayat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman adalah apa tadi? Pada mulanya firman itu, tunggu dulu, aku jadi kacau. Pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Nah itu dia kan, dan dia adalah firman itu adalah Allah kan gitu. Jadi memang dia kan ini Allah itu sendiri, mereka itu berada dalam Allah yang Bapa itu, Putra dan Roh Kudus. Itu yang 3 pribadi tadi. Kenapa? Apa? Yesus nggak pernah menerangkan itu. Loh, ini Yohanes 1. Itu bukan perkataan Yesus. Aduh. Yesus itu nanti nongol di ayat 37. Di ayat 1 itu belum perkataan Yesus itu. Aduh, ibu. Jadi aku bilang gini loh, Pak Sugi kan, kenapa Tuhan Yesus itu yang jadi Tuhan? Karena sama dia diserahkan kuasa atas di surga dan di bumi. Dia yang berkuasa untuk turun ke bumi gitu loh. Jadi Tuhan itu nanti ketika kekuasaannya itu diserahkan kembali, dia pensiun jadi Tuhan. Bukan, dia kembali lagi. Kan nanti ada penyerahan kekuasaan itu. Dia pensiun jadi Tuhan gitu. Segala sesuatu yang diutus akan kembali kepada sang pengutus, gitu Pak Sugi. Anda tadi kan mengatakan Yesus itu Tuhan karena segala kuasa sudah diberikan Yesus, oke? Iya kan, bukan diberikan Yesus. Nah, nanti ketika Yesus menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Bapa, Yesus pensiun jadi Tuhan. Karena sudah tidak berkuasa lagi. Karanganmu, kau lawan menurut narasimu ya? Enggak, ada ayatnya, ada ayatnya.
Oh, 1 Korintus 15 ayat 25 Anda baca di situ. Lah, ini gimana sih? Saya membantah Anda dengan ayat. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena diberi kuasa oleh Bapa. Oke. Nah, sementara nanti Yesus akan menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Bapa. Artinya Yesus sudah pensiun jadi Tuhan kalau begitu karena sudah tidak berkuasa lagi. Loh, kan dia kembali kepada sang sumber. Kenapa kau bilang pensiun? Kekuasaannya yang kita bicarakan. Kekuasaannya ini yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Betul? Ada Pak. Loh, Anda tadi ngomong Yesus itu Tuhan karena diberi kuasa. Itu di dalam Matius 28 ayat 19. Bukan karena diberi. Memang dia punya, karena mereka satu hakikat. Tetapi sang Bapa menyuruh dia ke bumi, menyerahkan Yesus segala diberi kekuasaan kuasa, Bu. bumi.